sahabat budaya, kembali lagi di podcast KBKS, Kata Budaya, Kata Siapa? Bersama saya podcaster pada hari ini, Devana, yang sedang berada di SMK Negeri 1 Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini saya sedang bersama Bapak dari komunitas Seba. Bapak boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri Bapak. Iya, perkenalkan diri. Iya. Saya Muhammad Syabiri Nur Rasid. Teman-teman bisa panggil saya Rashid. Saya dari komunitas Seni Berbagi Indonesia, Seba, yang berpusat di Bogor. Dan kami bergerak untuk berbagi seni kepada seniman-seniman Indonesia dan masyarakat Indonesia. Iya, baik. Jadi saya dan Bapak Rashid pada hari ini akan berbincang sedikit ya Pak mengenai workshop nih yang diadakan dalam rangka sosialisasi pelindungan warisan budaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kemendikbudristek bersama komunitas Seba ya Pak. Iya betul. Tadi kan Bapak sudah memperkenalkan sedikit nih tentang komunitas Seba gitu. Kalau boleh tahu komunitas Seba ini sebenarnya apa, bergerak di bidang apa, dan mungkin bisa diceritakan Pak sejarahnya sedikit kayak terciptanya tuh di tahun berapa, terus siapa yang pertama kali menciptakan tercetusnya komunitas Seba ini. Boleh Pak, silahkan. Komunitas Seba itu awalnya dari keprihatinan kami para pekerja seni terhadap nasib seniman-seniman, terutama seniman-seniman tradisional yang terpuruk jatuh justru ketika ada pandemi COVID-19. Jadi begitu terjadi pandemi COVID, nasib yang paling buruk itu adalah sektor pariwisata. Salah satu pendukung sektor pariwisata itu adalah para seniman. Mereka tidak punya panggung lagi karena orang-orang tidak boleh berkumpul. Pentas kesenian dilarang, kafe bangkrut, hotel ditutup, sehingga kemudian seniman-seniman itu mengalami nasib yang barangkali terpuruk pada generasi awal ketika permulaan pandemi itu. Nah, kami peduli pada mereka, kami mengumpulkan mereka karena Mbak Deva gini, pada saat itu seniman-seniman, terutama seniman tradisional itu ya, seniman tradisional kan nggak seperti anak-anak muda. Iya betul. Begitu kemudian ada pandemi, mereka langsung migrasi ke internet, langsung ke YouTube, media, ke sosmed dan sebagainya. Seniman tradisional boro-boro itu beli pulsa handphone saja sulit. Jadi kami melihat dari dekat mereka itu kemudian datang pada kami menyerahkan kendang, menyerahkan kecapi, tukar dengan beras. Kami belum makan, anak-anak belum makan. Itu dampak terburuk dari pandemi kemarin yang dialami oleh seniman. Karena itu kami punya kepedulian, kami menghimpun ya, kemudian kami turun kepada mereka untuk berbagi terhadap nasib-nasib yang kurang beruntung seniman-seniman tradisional khususnya itu. Jadi itu latar belakang yang mendorong kenapa kemudian komunitas seni berbagi ini dibentuk. Oh iya begitu Pak. Jadi ini dibentuk sejak COVID berarti awal mulanya. Iya, kalau kepeduliannya sih sebenarnya dari awal COVID ya. Tapi kalau kira-kira kami baru resmi sebagai organisasi yang berbadan hukum, itu kami baru genap 1 tahun di Maret kemarin. Oh di Maret kemarin gitu Pak. Ini berarti sudah ada sejak 1 tahun lalu ya Pak? Ya, 1 tahun yang lalu. Iya. Terus dari sejak 1 tahun itu lingkup kegiatannya itu apa aja sih Pak untuk komunitas Seba ini? Jadi lingkup kegiatannya kami menghimpun seniman-seniman tradisional, lalu kami memperkenalkan, kami mengajak kepada kafe-kafe yang bisa membuka secara terbatas aktivitas kesenian ya. Terutama kami mengawali di daerah Bogor karena memang basis kegiatan kami bermula di Bogor ini. Itu sudah berjalan lama. Kami punya teman-teman yang kira-kira menyalurkan generasi seniman tradisional, pemain kecapi misalnya begitu ya, pemain angklung buhun dan seterusnya, pantun buhung atau angklung gubrak dan macam-macam itu. Jadi
kami mencarikan ruang, ya, bukan memberikan, kami mencarikan ruang menghubungkan seniman dengan konstituen yang lain. Oh iya. Konstituen itu misalnya kafe, Kafe ya, gitu ya Pak. atau misalnya hotel yang rutin mengalami pertunjukan, kemudian tempat-tempat pariwisata, itu kami mencoba mengelingkan mereka, ya, supaya nasib mereka sedikit membaik. Nah, kan baru beberapa bulan ini saja saya kira seniman itu kemudian mendapatkan ruang kembali, ya, di masyarakat itu. Jadi betul-betul sesungguhnya sebuah keprihatinan yang sangat mendalam kelahiran Seba itu awal mulanya. Oh iya, jadi sebenarnya Seba itu nantinya akan memberikan ruang gitu ya Pak untuk para seniman untuk bisa tampil kembali di hadapan halayak. Betul. Iya, Oh iya. iya, baik Pak. Terus bagaimana sih Pak awal mula ide penyelenggaraan kegiatan sosialisasi perlindungan warisan budaya merawat dan meruat bumi ini ya Pak? Itu gimana awalnya sih Pak? Kan ini kan termasuk salah satu kegiatan dari komunitas Seba juga ya Pak? Betul. Jadi kami punya agenda-agenda yang dihubungkan dengan kontekstual pada kalender. Misalnya menjelang Hari Bumi, lalu kami konsen tahun ini kita punya gagasan apa untuk memberikan sesuatu pada bumi kita. Kepedulian kita terhadap bumi itu apa? Ketika Ramadan kemarin kami membuat agenda misalnya pentas baca puisi, puasa dan puisi misalnya begitu. Oh ya. itu di mana itu Pak? Di Bogor? Di Bogor. Kami mengundang beberapa seniman, beberapa pembaca puisi, ya, untuk hadir di situ, dan yang paling penting adalah bentuk kepedulian para seniman itu silahkan dituangkan. Jadi memberikan ruang pada itu. Jadi pada konteks yang kami agendakan. Nah, terhadap merawat dan meruat bumi ini kan sebuah isu global yang sangat luar biasa, ya. Saya kira itu para saintis, kenapa bumi kita makin panas, Iya, betul, Pak. kenapa terjadi pemanasan global, dan kami sebagai seniman atau pekerja seni berbuatnya melalui karya seni. Kira-kira kan begitu. Oh iya Pak. Jadi Untuk itu kontribusi. ya sebagai kontribusi kami terhadap nasib bumi kita yang satu ini. Kita hidup pada satu bumi yang sama meskipun berbeda ruangannya. Iya betul Pak. Lalu kalau kemudian tidak ada yang peduli, siapa lagi yang Ya, peduli pada betul. bumi kita ini? Betul sekali Pak. Gitu. Jadi iya. awalnya itu karena kekhawatiran terhadap bumi juga ya Pak. Betul. Terus ingin berkontribusi tapi via kesenian gitu, via Ya, warisan budaya. melalui warisan budaya, terutama karena di atas bumi, di atas ruang geografis itu kan ada manusia dan aktivitasnya. Seluruh aktivitas manusia itu kan adalah budaya. Iya betul. Dan yang luar biasa, ternyata di banyak lokasi di negeri ini itu banyak aspek-aspek budaya, apakah artefak, apa perilaku atau sistem ide yang kemudian sudah mulai menghilang, ya, dalam tanda petik, ya. Entah karena eksponennya terakhir nggak ada lagi, seperti kayak yang sekarang mau kami angkat supaya teman-teman peduli. Misalnya pada pantun buhung. Pantun buhung itu senimannya di Bogor ini tinggal 2. Itu pun mohon maaf, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Sehingga kalau kemudian kita tidak melindungi ini, para seniman tidak melindungi, pemerintah tidak melindungi, masyarakat tidak care terhadap itu, 2 eksponen ini eksponen yang terakhir. Iya betul. Tidak akan berkelanjutan. Tidak akan gitu ya, berkelanjutan, ya. Karena itu kita sebagai orang yang peduli pada kesenian, pada kebudayaan manusia, ya kami mencoba seberapa mampu kami melakukan sesuatu untuk juga melindungi warisan budaya itu. Oh ya baik. Jadi itu awal dari
itu ya Pak, membentuk acara ini. Gagasan pembentukan acara ini itu. Lalu bagaimana Pak proses untuk kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk acara ini? Ini menarik karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek itu kan ini sebuah kementerian yang harusnya itu menjangkau seluruhnya, terutama Dirjen Kebudayaan. Kementerian Maritim ya harusnya punya budaya maritim. Artinya unsur-unsur budaya maritim ada juga, bukan hanya kemudian agraris dan seterusnya ya. Sehingga ketika kami melihat di sini ada, di Bogor ini ada komunitas, lalu kemudian ada bumi yang panas, kira-kira begitu, kami ingin peduli menyelamatkan itu, menyelamatkan sumber mata air, menyelamatkan aktivitas manusianya, terutama dalam hal ini yang kami lakukan adalah budayanya, begitu kan. Dan yang paling cocok kira-kira kalau kita cari gantungan, itu kita gantungan kepada siapa? Kalau digantungkan pada misalnya Kementerian Kelautan, rasanya terlalu jauh. Iya, enggak gitu kan? Tidak ada koneksi. Enggak ada gitu, koneksinya. Iya. Mungkin yang dekat adalah ke Kementerian Pertanian, lalu ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan karena punya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Betul. Lalu pada institusi yang lain seperti kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, ini jaraknya dari kampus Pertanian Bogor itu kurang dari 40 kilo. Harusnya kepedulian kampus terhadap warisan budaya masyarakat agraris di sekitar Bogor ini juga menjadi keprihatinan mereka, bukan hanya menjadi keprihatinan masyarakat seni saja seperti kami. Nah, dengan peluang itu kemudian kami mencoba menggedor semua pintu ya. Dan di Direktorat Pelindungan Kebudayaan ini pintu itu terbuka. Dan luar biasa, ini artinya ada jalan yang ditunjukkan untuk kami, mari bergandengan tangan untuk melakukan hal yang baik ya bagi manusia dan aktivitasnya dan budayanya itu. Jadi begitu. Kenapa kemudian jatuhnya sini kami menggedornya banyak pintu. Kebetulan yang tergedor, yang terbuka itu ini gitu. Oh iya Pak, berarti memang sudah jalannya untuk bekerja sama dan membuat Insya acara Allah, ini. mudah-mudahan begitu. Lalu rangkaian kegiatan dalam sosialisasi ini apa saja Pak, boleh diceritakan dan dijelaskan? Jadi kami kira-kira kan yang paling penting sebagai sebuah sosialisasi warisan budaya itu harus sampai pada generasi-generasi baru, pada generasi-generasi penerus nanti. Karena misalnya masyarakat di kampung ini orang tuanya mengenal pertanian, tapi anak-anaknya yang bersekolah di SD, SMP, SMA kemudian nggak tahu yang namanya bebegik itu seperti apa. Iya Pak. Padahal dia anak-anak petani juga. Iya betul. Ini kan keprihatinan yang luar biasa. Maka kita punya concern untuk mengenalkan bebegik itu pada anak-anak usia sekolah. Karena mereka yang nanti akan menarik garis estafet tradisi pertanian di kampung ini, di wilayah ini. Karena itu sasaran kami yang pertama-tama pada generasi muda, anak-anak usia SMP dan SMA. Kenapa usia SMP dan SMA? Karena adik-adik yang lebih bawah lagi, yang SD, yang madrasah ibtidaiyah, masih dalam proses pembelajaran, ada pembelajaran ruang kelas. Pengenalannya dahulu ya Pak berarti. Kalau SMP dan SMA enggak, pembelajarannya sudah berakhir nih pada hari-hari ini. Jadi kami bisa masuk dengan mudah. Pembelajaran di sekolahnya. Pembelajaran di sekolahnya sudah berakhir. Jadi pertama yang kami sasar adalah generasi muda. Yang kedua yang kami sasar adalah bagaimana masyarakat peduli pada sumber-sumber yang berhubungan dengan tradisi di wilayahnya. Yang pertama-tama masyarakat kita bersama-sama itu harusnya
sama-sama menjaga mata air ya, karena sumber kehidupan manusia salah satunya adalah air. Iya betul Pak. Kalau airnya terjaga, nanti mungkin kehidupan di situ berlangsung dengan baik. Yang berikutnya, kita butuh oksigen yang segar. Karena itu kami di mata air dan di beberapa area yang lain, kami juga dalam bahasa kerennya menyumbangkan bersedekah oksigen dengan menanam tanaman. Bayangkan kita makan duren setiap Mbak Deva, saya mau tanya, Mbak Deva suka makan duren? Kebetulan saya alergi duren Pak. Kebetulan. Iya. Kalau gitu suka makan yang lain, makan cempedak? Suka. Makan Kalau buah-buah cempedak? yang lain nggak ada masalah Pak. Nggak ada Suka. masalah? Iya betul. Pernah nanam cempedak? Belum pernah Pak. Nah itulah, kita anak-anak kita ini makannya nasi dari beras, berasnya dari padi. Tapi ditanya sudah pernah nanam padi? Belum pernah. Belum pernah. Ya, saya juga belum pernah Pak nanam padi sebenarnya. ini kan hal yang barangkali kalau padi memang karena rutin setiap 4 bulan sekali atau setengah tahun sekali harus menanam. Tapi kalau misalnya menanam pohon duren, barangkali kita harusnya setiap orang punya kepedulian. Anak sekecil apapun, dalam bahasa agama itu kira-kira begini. Kalaupun besok akan kiamat, menanamlah hari ini. Jadi gitu. Artinya kita tidak perlu akan terjadi apa, tidak perlu memikirkan kalau saya nanam durian hari ini saya nggak bisa menikmati durian matang berbuahnya 15 tahun lagi saya sudah meninggal. Iya. Nggak perlu berpikir begitu. Iya betul. Artinya kita bersedekah oksigen pada hari ini itu adalah untuk kehidupan bumi yang lain. Dan kemudian pada aktivitas manusia, dalam hal ini aktivitas itu adalah budayanya. Karena seluruh aktivitas manusia adalah budaya dari manusia itu sendiri. Jadi gitu. Oh oke, baik Pak. Tadi kan Bapak sudah bercerita nih tentang seperti menanam padi, membuat bebegik. Itu juga ada workshop angklung yang kedengeran sampai sini itu Pak suaranya. Iya, kalau boleh tahu kenapa Bapak memilih objek-objek warisan budaya tersebut untuk ditampilkan di sosialisasi ini? Maksudnya kan warisan budaya Indonesia banyak nih Pak, beragam. Tapi kenapa yang dipilih tuh bebegik dan angklung gitu Pak? Kenapa bebegik tadi? Karena hakikatnya bukan mengenalkan produk bebegiknya sebagai pengusir hama di sawah, bukan itu. Tapi hakikatnya adalah bagaimana generasi muda itu mencintai tradisi bertani yang dilakukan oleh nenek moyangnya atau orang tuanya. Bagaimana mereka kemudian punya kepedulian bahwa ketika ibunya, tantenya, omnya dari sawah itu adalah keharusan yang harus mereka terima. Jangan kemudian masa kita hidupnya jadi petani terus, nggak seperti orang lain berdasi, kira-kira begitu. Jadi petani sangat luar biasa, sangat berharga. Orang yang bekerja di kantoran juga sangat luar biasa. Itu kenapa bebegik ya. Jadi bukan bebegiknya, tapi bebegik adalah simbol dari rangkaian yang panjang dari aktivitas pertanian. Iya. Begitu. Kalau angklung itu karena ini di Jawa Barat, salah satu betul. musik tradisional Jawa Barat itu angklung, dan angklung itu kesenian yang sangat murah, sangat mudah, betul, dan sangat meriah. Iya betul. Luar biasa. Lagi, Pak. Ya 3M. Murah, mudah, meriah. Mudah memainkannya gitu ya. Kemudian meriah karena dimainkan oleh banyak orang. Betul. Dan sangat mudah. Dalam waktu 1 jam 2 jam semua bisa memainkan 1, 2, 3 bahkan mungkin 5 lagu. Betul Pak. Gitu. Iya. Sampai kedengeran suara sampai sini Pak. Merdu sekali itu. betul. Ini padahal baru mulai ini. Iya. Baru mulai mereka melakukan aktivitas pada hari ini. Tapi sudah terdengar satu harmoni dari satu lagu yang lengkap. Iya betul. Jadi Bapak nih melihat proses untuk latihannya sebelumnya atau gimana Pak? Atau Bapak baru mendengar dari hari ini aja? Enggak, kami mengikutinya. Kami mengikuti dari persiapannya dan kami bertanya pada pihak sekolah apakah anak-anak ini sudah mengenal angklung atau tidak gitu. Dan ternyata kemudian belum. Lalu kami perkenalkan, kami membawakan seniman angklung ya. Karena kami bukan pemain angklung. Jadi yang menjadi tutor, yang menjadi instruktur adalah
pemain angklung. Main angklung. Pemain angklung sungguhan begitu. Jadi kalau menurut Bapak ini antusiasmenya dari para siswa ini luar biasa. Sangat luar biasa. Luar biasa ya Pak. Betul. Jadi ini yang sangat menarik, Mbak. Apabila sesuatu dikemas dengan bentuk kesenian, itu pasti ada yang meminatinya. Pasti. Jadi pasti. Dan banyak ya Pak. Dan banyak Iya, sekali. berarti sangat antusias ya Pak. Iya. Bahkan Mbak kalau misalnya mengikuti dialognya dalam satu diskusi yang tadi pagi diselenggarakan, itu sampai ada anak desain komunikasi visual, anak yang akrab dengan komputer ya, anak SMK yang akrab dengan komputer, itu kemudian dia berpikir bagaimana kalau main angklungnya itu dikomparasikan dengan program. Jadi digitalisasi angklung begitu ya Pak. Wah, luar biasa banget. Dia bertanya apakah ini termasuk juga bagian dari pelestarian? Oh, tentu saja iya. Gitu kan. Jadi mereka itu anak kelas 10, kelas 11 sudah berpikir dengan baru dikenalkan saja dia sudah terpikir kepedulian apa yang dapat kami lakukan sebagai generasi muda terhadap nasib masa depan angklung, gitu kan. Wah, luar biasa banget ya Pak. Padahal kan lagi di zaman global ini. Betul. Jadi mereka dibarengi dengan kemajuan teknologi gitu. Jadi memanfaatkan teknologi juga ya Pak untuk mewariskan warisan budaya. Luar biasa. Lalu Pak, karena melihat antusiasme para siswa nih, ada rencana untuk keberlanjutan dari kegiatan ini nggak untuk selanjutnya gitu? Kalau keberlanjutannya sih adalah bagaimana dari kami bisa mengkoneksikan saja ya. Karena komunitas Seba ini fokus utamanya adalah mengkoneksikan. Jadi apabila kemudian satu sekolah belum punya perangkat angklung lalu pengen punya ekstrakurikuler angklung, kami bisa menghubungkan. Oh iya Pak. Bisa menghubungkan dengan seniman angklung. Alat-alatnya bisa dipinjamkan, kemudian bisa berlatih. Dan saya kira di akhir pertemuan, misalnya pada saat kenaikan kelas, pada saat akhir tahun, itu kemudian mereka bisa memainkan, bisa ditampilkan, bisa mementaskan. Iya betul Pak. Wah, luar biasa ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah ya Pak, semoga bisa terlaksana supaya nantinya niat baiknya untuk melestarikan budaya Indonesia, warisan budaya seperti angklung itu terlaksana ya Pak. Iya. Lalu Bapak kan nih acaranya, workshopnya hari ini meriah sekali tuh, kedengeran Pak angklungnya sampai sini. Ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapi, Bapak dan teman-teman dari Seba hadapi selama masa perencanaan, persiapan dan penyelenggaraannya sampai hari ini? Apa aja sih Pak tantangannya? Iya, saya kira yang dihadapi oleh kami sebagai komunitas sih, kami punya pikiran, kami punya waktu, kami punya tenaga, tetapi barangkali kami tidak punya supporting yang lain seperti dana sponsorship gitu ya, dan link dengan unit-unit terkait atau dengan misalnya dengan media terkait, sehingga kemudian yang menjadi tantangan buat kami itu adalah kita bisa membuat program, kita bisa membuat perencanaan dengan matang, tapi kemudian ketika mau mengeksekusi, ayo kita patungan berapaan. Pada akhirnya begitu. Dan ya seniman, mohon maaf, barangkali yang menjadi pelukis sukses memang banyak, tapi seniman yang minum kopinya di pinggir jalan jauh lebih banyak. Iya. Betul Pak. Jadi situ. Kendalanya di situ ya Pak. Kendala mungkin di dari situ. Sumber dayanya. Betul, ya, Pak. betul itu. Lalu apa sih Pak harapan Bapak untuk kedepannya, khususnya terkait dengan pelestarian warisan budaya ini? Bapak ada harapan khusus untuk kedepannya? Jadi harapan khususnya itu ya buat kami sebagai pelaku seni, itu barangkali saya merinding. Aduh. Sebelum direbut orang, sebelum diakui negara tetangga, ayo kita perjuangkan, ayo kita duniakan gitu. Jadi gitu, jangan sampai kemudian ketika orang memikirkannya, merebutnya, lalu kita baru kepanasan, baru kaget. Iya, emang biasanya seperti itu Pak. Nah, itu. Harus digedor dulu, baru baru sadar gitu. Orang-orang biasanya seperti itu sih Pak, yang saya lihat. Itu yang
yang kenapa kemudian kami perlu mewariskan, dan ya insya Allah kami punya konsen pada hal itu ya. Gitu. Iya. Lalu kalau untuk pandangan Bapak pribadi, bagaimana pendapat Bapak nih terkait sinergi antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah dalam hal pelestarian kebudayaan sampai saat ini? Iya. Eh, Pemerintah dengan kebijakannya, pemerintah kan punya kebijakan dan juga punya supporting dana, meskipun barangkali kalau didistribusikan untuk lokus budaya pasti tidak cukup lah, pasti tidak itu. Jadi pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu harus punya kebijakan untuk mensupport bagaimana budaya-budaya lokal menjadi primadona di wilayahnya. Satu contoh sederhananya begini. Apabila dan ini sudah dimulai ya. Misalnya saudara-saudara kita di Jakarta, pemerintah DKI-nya membuat peraturan agar hotel-hotel itu menyediakan bir peletok untuk tamunya. Untuk tamu. Ya, untuk tamu hotel itu. Ketika welcome drink jangan dikasih minuman yang lain, tapi kasihlah minuman khas Jakarta. Ketika ditanya ini apa, ini bir peletok. Tapi bir peletoknya bukan buatan dia sendiri, bukan buatan hotel, tapi ngambil dari warga. Oh iya. Warga sekitarnya. Dengan pemerintah membuat kebijakan itu, satu unsur budaya kuliner terselamatkan, bir peletok. Betul Pak. Kira-kira begitu. Jadi pemerintah punya kebijakan, dan kebijakan itu harus kemudian bisa dieksekusi, ya bisa dilakukan oleh mitra-mitranya, oleh konstituennya. Misalnya setiap ada pertemuan dari tingkat kelurahan sampai gubernur, sajiannya adalah bir peletok, misalnya begitu. Betul. Kan. Itu kan akan menyelamatkan satu unsur budaya kuliner. Iya, berarti akan menjadi sinergi akan yang baik. Akan menjadi sinergi yang baik. Masyarakatnya mensupport pemerintah, pemerintahnya memberi aturan, pihak swasta juga kemudian mendukung menjadi tempat. Iya. Jadi harusnya sinerginya itu semacam itu. Juga pada unsur yang lain. Iya. Harusnya begitu. Ya, baik Pak. Nah, ini udah kita masuk ke sesi-sesi terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak. Terima kasih ya Pak, dari tadi pasti capek menjawab pertanyaan saya. Ini Bapak ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat budaya yang ada di rumah Pak, untuk pelestarian warisan budaya? Itu kalau Bapak ada quotes kebudayaan boleh disampaikan untuk sahabat budaya yang ada di rumah yang sedang menonton podcast ini. Sahabat budaya di rumah itu sebenarnya sudah merupakan artefak kebudayaan. Tapi bagaimana kita memilih dan kemudian kita mengedepankan sebagai etalase budaya, itu tentunya kita harus punya hal-hal yang dikonsentrasikan. Kalau kemudian rumah kita itu semacam museum budaya, lalu kemudian setiap bulan kita mengganti, misalnya lemari pajangannya diganti, sekarang diganti dengan budaya Aceh, bulan depan budaya Sumatera Utara, terus sampai Papua disajikan. Barangkali apresiasi budaya Indonesia pada generasi muda Indonesia dari setiap keluarga itu akan tercipta. Dan itulah budaya Indonesia. Bukan lagi kemudian oh ini budaya Aceh, oh ini budaya Papua, tapi inilah budaya kita. Betul, begitu Pak. Harusnya begitu, idealnya harusnya begitu. Iya betul Pak. Jadi terus Bapak ada quotes kebudayaan yang mau disampaikan ke sahabat budaya yang ada di rumah agar mereka semangat nih Pak untuk melestarikan warisan budaya Indonesia? Para pendahulu kita sudah melakukan kongres budaya sejak tahun 1918. Sudah ada kongres budaya di Indonesia. Mereka sudah memikirkan bagaimana masa depan budaya Indonesia, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjalaninya seperti yang diharapkan oleh generasi-generasi yang sudah meletakkan dasar-dasar itu.
Betul Pak, karena kalau nggak generasi muda yang melanjutkan siapa lagi Nanti ya siapa Pak? lagi? Betul. Iya. Sepertinya sudah habis sih Iya, Pak pertanyaannya. iya. Terima kasih banyak Iya, Bapak sama-sama. atas kehadirannya Iya, dan Mbak Eva. kesediaannya Iya. untuk hadir di sini Terima dan kasih. melakukan podcast bersamaan dengan saya di sini. Sama-sama, sukses Terima kasih banyak. terus. Apa ini tagline-nya tadi? Tagline-nya belum Pak, Oh, nanti di belum. akhir. Oh iya. Ya, terima kasih Oh, iya, banyak iya, Bapak iya, iya. sudah hadir di sini ya Iya, Pak. sama-sama, terima Untuk kasih. sahabat budaya di rumah, jangan lupa untuk kunjungi, lindungi dan lestarikan warisan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.